Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Mak Saufa mau ngobrol-ngobrol, bincang santai bersama bunda-bunda semua. Karena udah lama banget ya kita nggak ngobrol-ngobrol santai lagi. Dan kali ini Mak Saufa mau membahas suatu hal yang sederhana, sepele, tapi bisa mengubah masa depan kita, atau bisa mengubah sesuatu supaya kehidupan kita bisa berkembang gitu. Dan mudah-mudahan vlog emak kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Mak Saufa, Mak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Mak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun. Terima kasih. Untuk bincang kali ini, Mak Saufa mau mengambil tema gaji berapapun akan cukup untuk hidup, tapi tidak akan cukup untuk gaya hidup. Nah, sebenarnya kata-kata itu tuh beneran nggak sih, Mak? Kalau menurut Mak sih bener banget, itu tuh bener banget. Jadi, gaji berapapun itu akan cukup, itu bener banget. Meskipun berapapun yang kita anggap sepele, yang kita anggap nggak akan cukup, kalau kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk hidup, insya Allah akan cukup. Kalau ada nominal seumpama gaji 3 juta kita baru cukup, atau gaji sekian kita baru cukup, pastinya semua orang akan banyak ya yang kekurangan, banyak yang nggak cukup seperti itu. Buktinya kita bisa melihat ada banyak orang yang bisa cukup ya dengan keadaan yang seperti apapun itu, dan kita bisa belajar dari mereka. Termasuk dengan kesuksesan, kemapanan hidup, berkembangnya hidup, itu juga bisa. Semua orang tuh memiliki peluang yang sama. Apapun pekerjaannya, berapapun penghasilannya, insya Allah cukup. Insya Allah bisa berkembang, bisa menjadi hidup yang lebih baik. Nah, tentunya semua ini tuh ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Jadi kita kalau pengen sukses, kalau pengen mapan, kalau pengen berkembang, kita juga harus ada dong ya gerakannya gitu. Jangan tim-tim rebahan, tim-tim semaunya sendiri, tim-tim asal senang aja seperti itu. Kita tentunya nggak akan bisa kalau kita tanpa usaha, tanpa doa ya, seperti itu bunda-bunda. Baik, dan poinnya di sini adalah meskipun penghasilan kita pas-pasan, tapi kita tetap bisa loh, kita tetap mampu bisa menggapai cita-cita kita. Karena ada banyak banget cerita-cerita, kisah-kisah yang bisa kita ini ya, pernah kita dengar tentunya ya. Contohnya ada pemulung bisa kuliah, terus petani bisa naik haji, bahkan seorang tukang bangunan bisa menjadi pengusaha yang sangat sukses. Nah, mereka itu tentunya memiliki banyak kerja keras tentunya ya, karena Mak sendiri percaya bahwa segala sesuatu kalau nggak kita perjuangkan, nggak kita yang bekerja keras, tentunya kita juga tidak akan mampu untuk berhasil. Nah, di sini mau sharing-sharing sedikit beberapa tips supaya kita bisa atau kita mampu untuk berkembang menjadi lebih baik. Nah, dari sisi ekonomi, dan ini juga berdasarkan dari pengalaman emak sendiri ya. Jadi Mak Saufa dulu yang penghasilan suaminya bahkan banyak, malah nggak bisa. Sedangkan ketika emak mencoba untuk mulai mengubah cara hidup, mengubah keuangan emak Saufa, alhamdulillah dengan keadaan penghasilan suami yang pas-pasan pun, alhamdulillah malah tercukupi segala kebutuhannya seperti itu. Dan ini dia ada beberapa tips supaya meskipun dengan penghasilan yang pas-pasan, kita bisa tetap berkembang, bisa lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Ini dilihat dari sisi ekonomi. Yang pertama, kita harus mau. Nah, di sini maksudnya harus mau itu apa, Mak? Kita harus mau usaha, mau bekerja keras,
mau menahan keinginan, mau bersyukur, mau belajar, dan masih banyak mau-mau yang lain yang kita itu intinya harus mau bekerja keras, harus mau usaha. Seperti itu. Jadi nggak ada ya mau sukses kok nanti-nanti, mau sukses kok instan, mau sukses kok rebahan terus, itu nggak ada, nggak akan ada. Jadi intinya dari dalam diri kita itu harus ditanamkan dulu, mau dulu gitu. Kita mau usaha apapun itu gitu. Kita seumpama kita belum menguasai ilmunya, kita mau belajar. Terus mau praktek, mau usaha, mau membuat sesuatu yang bagus, yang baik, dan terus belajar supaya lebih baik lagi seperti itu. Dan semua orang itu bisa loh memiliki peluang yang sama untuk bisa sukses atau bisa lebih baik lagi seperti itu. Selanjutnya setelah mau, tips yang kedua adalah kita harus bersaing. Nah, bersaing di sini bukanlah bersaing dengan orang lain yang lebih sukses atau bersaing dengan teman, bersaing dengan saudara, bukan. Bersaing di sini adalah bersaing dengan diri sendiri, karena itu tuh yang paling susah. Kita bisa bersaing dengan orang, bersaing dengan si A, si B, tapi paling susah adalah bersaing dengan diri sendiri, yaitu bersaing dengan hal-hal yang jelek pada diri kita. Contohnya, bersaing dengan rasa malas, bersaing dengan kebodohan-kebodohan kita yang sering kita lakukan, bersaing dengan hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri kita. Nah, itulah sebenarnya prinsip bersaing yang positif atau prinsip bersaing yang harus kita terus lakukan gitu. Kita bersaing dengan diri kita yang dulu, dengan hal-hal yang keburukan-keburukan yang dulu yang sering kita lakukan seperti itu. Apakah kita boros, apakah kita semau diri kita, ataukah diri kita itu malas. Kita bersaing dengan diri kita yang dulu yang jelek-jelek, kita buang. Senantiasa berusaha untuk lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Jadi di sini Mak Saufa mau mengajak bunda-bunda semua untuk berkaca diri atau introspeksi diri. Hal-hal apakah yang masih juga kita lakukan sampai sekarang, hal-hal yang bodoh, hal-hal yang kurang berguna, hal-hal yang tidak penting yang masih saja kita lakukan sampai sekarang, dan sedikit demi sedikit kita ubah. Kita harus bersemangat untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Dan jangan khawatir, kalau kita usaha dari dalam diri sendiri, insya Allah hasilnya akan mengikuti. Pastinya loh bun, pastinya ada hasilnya. Karena nggak ada namanya usaha kok sia-sia, itu nggak ada ya. Pasti ada hasilnya. Dan yang ketiga, tips dari emak yaitu usaha dan doa. Segala macam usaha insya Allah akan ada hasilnya. Tapi kita harus bersabar untuk segala sesuatu, karena pastinya kita akan melewati proses. Nah, usaha di sini adalah bisa kalau contohnya dari emak tuh usaha yaitu bisa dengan menabung, dengan hemat, dengan memasak, dengan menahan segala keinginan. Itu semua hal-hal kecil tapi termasuk usaha loh bun ya. Jadi dari hal-hal kecil kita berhemat, dari 1.000 2.000 kita menabung, atau dari kita menahan keinginan mau beli ini nanti dulu, kalau ada uangnya nanti dulu, nggak usah hutang. Itu juga termasuk usaha. Jadi insya Allah usaha kita sekecil apapun nantinya pasti akan ada hasilnya. Dan usaha dan doa di sini adalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita berserah diri, menerima segala macam takdir, dan juga bersyukur atas segala macam keadaan yang kita terima. Nah, dengan begitu insya Allah pastinya hidup kita akan berkembang. Dan satu lagi tentunya kita juga harus bersabar. Dan ini poinnya di sini. Sabar di sini tuh bukan berarti nggak harus sabar terhadap ujian.
ketika kita naik atau ketika kita eh, sedang sukses atau sudah mulai merasakan kesuksesan, kita juga harus sabar. Sabar di sini adalah sabar untuk tidak sombong, sabar untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain, dan sabar terhadap menunggu prosesnya. Nah, demikian vlog emak kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Semoga kita semua bisa sukses, bisa lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.